Energi yang keluar ini sungguh mengerikan. Jangan-jangan ini pertanda bangkitnya kekuatan SSI yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Tidak mungkin. Ling Xiao hanya membangkitkan kekuatan level F, yaitu penguatan fisik. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin Ling Xiao, juara sekolah, yang membuat keributan besar ini malah mendapat kekuatan terendah, level F? Sudah kuduga, adik yang tidak bisa diandalkan. Buat gaya-gayaan saja. Percuma, aku membangkitkan kekuatan api level A. Kita putus saja. Kak, kamu siapa? Ling Xiao, jangan pura-pura. Aku tahu kamu sedih, tapi mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Oh, ternyata Liu Ruyan, si pencari harta yang ngejar-ngejar Yuan Zhu itu. Hanya Bokaka yang punya kekuatan level S yang pantas untukku. Antara kita sudah benar-benar berakhir. Cih, sialan, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Kau tidak mengerti kalau pemuda di akhir zaman bisa miskin. Saudara Yuan Zhu, karena aku sudah mengambil alih tubuhmu, hari ini aku akan membalaskan dendammu. Ling Xiao, jangan pura-pura bisu. Aku dan kakak Bo pasti akan diterima di Universitas Lingwu terbaik di negeri ini. Harap kamu sadar dengan statusmu yang sekarang sebagai sampah. Wanita busuk, kamu sudah pantas mati. Jangan banyak omong. Sekarang aku mau menguji sesuatu dulu. Rasanya nyata. Aku cuma mau memastikan, ternyata aku memang tidak sedang bermimpi. Masak sih, aku takut sakit. Lagi-lagi kamu si sampah ini. Kamu harus membela aku. Woi, woi, woi. Makan boleh sembarangan, ngomong jangan asal. Aku kesini mau nagih utangnya. Omong apa kamu? Lawan level S, aku cuma level F. Kalau benar-benar berkelahi pasti rugi. Lihat saja bagaimana aku mempermainkanmu. Teman-teman, tolong nilai. Uang yang dulu aku keluarkan untuknya, harus dikembalikan, kan? Aku kerja 5 tempat sehari, sampai harus ke pabrik gelap pasang mur. Gampang apa buatku? Teman-teman, menurut kalian utang harus dibayar, kan? Betul, benar, kasihan sekali. Utangnya bayar, itu sudah kodrat. Dukung Lin Xiao. Cuma uang doang, si miskin. Berapapun yang Ruyan ambil darimu, aku ganti 2 kali lipat. Kalau begitu harus dihitung baik-baik. Belum lagi biaya air pagi, biaya gangguan jiwa, biaya lipan, biaya polusi mata karena melihat wajahmu. Baru dipukuli masalahnya aku tanggung sendiri. Setelah selesai hitung, isi sendiri. Kami tidak ada waktu buang-buang dengan sampah sepertimu. Ayo, Ruyan. Tunggu dulu. Itu, batas maksimal cek ini berapa ya? Apa maksudnya dia? Jangan-jangan dia benar-benar mau mengisinya sampai penuh. Dasar orang miskin. 5 juta. Seumur hidupmu belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? Terima kasih bos, bos dermawan. Semoga bos cepat punya anak, 1 kali melahirkan 108, tapi bukan anakmu. Lin Xiao, demi uang, harga dirimu benar-benar hilang. Muak. Kita pergi. Bercanda. Di depan 5 juta, harga diri itu apa? Itu, teman Lin Xiao. Ada apa, teman? Itu, aku Zhao Qian dari kelas 3-4. Sebenarnya aku memperhatikanmu sudah lama. Bisa kasih akun Green Bubble MU. Sial,
pesonaku yang tak terbendung ini. Teman Zhao, maaf sekali. Green Bubble-ku masih aku pakai sendiri. Kalau benar-benar mau pakai, bawa KTP, aku bisa bantu daftarin baru. Maksudku, bolehkan aku scan QR MU untuk tambah teman? Oh, maksudmu begitu. Dari tadi bilang saja, kalau begitu kamu scan aku. 丁，支付宝到账50元。林霄，你个混蛋！你给我扫的是付款码。林霄， Berani-beraninya kau isi 5 juta. Uangku bukan untuk sembarang orang. Halo, Kak Heihu, tolong urusin sampah untukku. 对， Betul, sampah level F. Harus hidup, aku mau remukan sendiri. 亲手捏碎的。 Lin Xiao, aku sarankan kau berhenti sekarang. Kalau kami tangkap, 3 kakimu akan kami patahkan. Tanggung sendiri akibatnya. Lin Xiao. Aku dapat uang ganti rugi ini dengan kemampuanku sendiri. Kenapa harus berhenti? Kalau berani, kejarlah aku. Nak, ini panti jompo, tidak boleh sembarangan masuk. 可不能乱闯啊！ Kakek, aku mau jenguk kakekku. Sudah reservasi sebelumnya. Kalau kamu bilang begitu aku ingat. Kamu si Xiao Sun, kan? Hari ini ulang tahun kakekmu, cepat masuk. Baik, terima kasih kakek. 大爷， Bapak tua, biarkan kami masuk. Kami ada urusan pribadi. Maaf, ini area pribadi, tidak bisa sembarangan masuk. 不是你们想进就能进的。 Bapak tua, kalau tahu diri biarkan kami masuk. Jangan salahkan kami tidak menghormati orang tua. Ngomong panjang dengan dia buat apa? Serbu masuk. Xiao Sun, tidak usah kamu turun tangan. Kau kira aku kesini cuma untuk pensiun. Sudah lama tidak bergerak, tangan juga agak gatal. 有些手痒了。 Ini penjaga gerbang. Bos, bapak tua ini kayaknya kuat ya. 好像挺强的样子啊！ Jangan takut semua. Ini cuma penjaga gerbang tua. Serang. Kau tunggu saja. Mundur. Kakek hebat. Sudah, bocah nakal. Kakekmu sedang menunggumu. Cepat masuk. Bisa pakai sebidang tanah besar di kawasan Villa Mewah Sunceng untuk bikin panti jompo. Latar belakang tempat ini pasti bukan orang sembarangan. Halo, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Halo, Kak. Aku mau daftar masuk. Pak, bisa berikan informasi lansia yang akan masuk? Bukan untuk keluarga. Aku mau daftar untuk diriku sendiri. Namaku Lin Xiao, jenis kelamin laki-laki, hobi uang. Kurang 504 bulan lagi genap 60 tahun. Kalau bisa, aku mau paket seumur hidup. Kakek Zhang kok sembarangan masukin orang. Pak Lin, di sini biaya masuk per tahun. Tarifnya 1 tahun 1 juta, 5 tahun 3 juta, seumur hidup 5 juta. Waduh, rampok ya. 钱呢？ Itu, 那个 Kak, bisa dikasih diskon. 收费能不能优惠一些？ Harga pas, tidak bohong, tidak bisa ditawar, tidak bisa dikembalikan. Keras juga. Baik, aku tidak nawar. Kalau begitu aku mau tanya, kalau daftar seumur hidup ada biaya lain tidak? Misalnya makan, apa dikenakan biaya tambah? Masa belum kabur juga? Pak, kami terima bayaran sekali. Makan, minum, buang air, pajak, semua kami tanggung. Semua ditanggung, aku nekat, tidak mengorbankan anak, tidak dapat serigala. Umur 18 sudah masuk panti jompo, langsung hemat seumur hidup. 5 juta saja, bayar. Di kartu ada 4.990.000, 9.999,9, ditambah 1 keping ini, pas 5 juta. Daftarkan aku untuk seumur hidup. Itu,
Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Kak, jangan banyak omong, cepat gesek kartunya. Maaf, saldo tidak cukup. 不可能， Kak, nominal yang kamu masukin berapa? 5 juta. Kak, kamu bingung. Bukannya sudah bilang, uang di kartu kurang 1 keping sampai 5 juta. Kamu masukin 5 juta pasti saldo tidak cukup. Bukan, kamu benar-benar punya 5 juta. Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Xiao Su, siapa pemuda tampan ini? Wajahnya asing. Nenek Liu, kakek Sao. Aku juga tidak tahu dia masuk bagaimana. Katanya mau daftar masuk sini. Daftar masuk, bagus itu. Sudah lama tidak ada yang 有 datang. 人来这里了。 Bukan seperti yang nenek kakek kira. Dia mau daftar untuk dirinya sendiri. Nak, umurmu baru berapa? Kau sudah mau masuk panti jompo. Kak, kenapa kakak mau tinggal di sini? 为什么要住在这里呢？ Kakak, mulutmu manis sekali. Nak, usiaku sudah 80 lebih. Jadi nenekmu saja masih lebih. Kakak, tujuan akhir kita semua kan panti jompo. Aku masuk lebih awal, langsung hemat puluhan tahun. Lau Sao, bagaimana pendapatmu? Xiao Su, urus saja pendaftaran masuknya. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Kita memang butuh darah segar di sini. Nenek Liu, kalau Anda yang bilang, tentu tidak ada masalah. Saya akan urus pendaftarannya. Nak Lin, sekarang kamu juga bagian dari panti jompo kita. Setelah selesai urus pendaftaran, ikutlah ke pesta ulang tahun kakak Sun. Terima kasih, Kak. Pasti datang. Isi dulu data-datamu. Cari tahu informasi tentang orang ini. Dalam setengah jam, aku mau tahu semua tentangnya. Kenapa kamu setuju anak muda ini masuk? Ini tidak seperti gayamu. Tenang, tidak akan ada masalah. Anak ini bisa sampai sini sudah nasib. Lagi pula banyak di antara kita yang sedang cari penerus. Menurutku dia cocok. Itu juga benar. Tapi tunggu dulu sampai latar belakangnya jelas. Sudah, mari kita rayakan ulang tahun Lausan. Selamat datang di Panti Jompo Matahari Merah. Aku antar kamu ke kamarmu dulu. Setelah semua siap, aku antar kamu ke pesta ulang tahun Pasan. Setiap kamar di sini berisi 2 orang. Bukan karena kurang ruangan, tapi supaya para lansia tidak merasa kesepian. Total ada 107 lansia di sini. Ditambah dia, jadi 108. Wah, tidak menyangka, Cho ganteng begini ternyata seorang sim. Kalau harganya naik sedikit saja, mungkin Lin Xiao tidak sanggup bayar. Mungkin ini sudah takdir. Jangan lihat aku dengan mata bernafsu begitu. Aku takut. Kemampuan elemen petir, mau kerja sebagai resepsionis. Plus bapak penjaga pintu. Sepertinya panti jompo ini tidak biasa. Kakek Lin, ini kamarmu. Semoga cocok. Xiao Sui, sudah panggil kakek, pintar sekali. Aku sangat puas dengan tempat ini. Kakek Lin, kamu sudah lihat kondisi di sini. Sekarang aku antar kamu ke pesta ulang tahunnya. Baiklah, Xiao Sui, silakan memimpin. Ini kantin, lebih mirip restoran bintang 5. Rasanya 5 juta yang kubayar tidak sia-sia. Xiao Sui, bagaimana ini, kok tidak ada pelayan sama sekali? 一个人都没有。 Kamu kira panti jompo kita ini sembarang orang bisa masuk? Tahukah kamu berapa banyak yang berebut ingin jadi pelayan di sini? Sayangnya, mereka tidak pantas. Permisi, saya dan istri datang untuk merayakan ulang tahun ayah. Sudah lapor. Kebetulan, kami juga mau ke sana. Mari bersama. Baik, terima kasih. Apa aku pernah sakiti dia, pertama kali ketemu? Halo, boleh tahu namamu? Aku Lin Xiao. Tapi sebelum tanya orang lain, bukannya kamu harus perkenalkan diri dulu. Maaf, aku Sun Bin, umur 18, pengguna kemampuan level 2, tipe SS Beast Transformation, wujud harimau putih. Hei, aku sudah perkenalkan diri. Sekarang giliranmu. Sebenarnya tidak ada yang spesial. Aku bukan jenius sepertimu, hanya orang biasa. Kemampuan yang bangun juga cuma level F, yang paling jelek.
Jangan bohong, kalau kemampuanmu cuma F, mana mungkin bisa masuk sini? Aku saja tidak cukup kualifikasi. Kenapa kamu bisa kerja di sini? Siapa bilang aku kerja di sini? Aku tinggal di sini. Kalau tidak percaya, tanya Xiao Su. Benar, dia tidak bohong. Anak kurus ini siapa? Aku tidak ingat punya cucu seperti ini. Para senior, silakan menikmati hidangan. Hati-hati ya. Anakmu Sun King, bersama menantu Zhou Ruoyun dan cucu Sun Bin, berharap ayah panjang umur dan sehat selalu. Ini teh musim semi favorit ayah. Bagus, bagus. Silakan duduk. Sial, ini benar-benar menjebakku. Para hadirin, saya penghuni baru yang baru datang hari ini. Nama saya Lin Xiao, mohon bimbingannya ke depan. Karena baru pertama kali datang, kebetulan dapat kesempatan ikut pesta ulang tahun kakak Sun. Jadi saya nekat mampir, karena tidak tahu sebelumnya, jadi tidak bawa hadiah. Mohon maaf, kakak Sun. Saya hanya bisa memberi kakak San 3 harapan. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, semoga senang selalu. Dan juga, selamat ulang tahun, kakak Sun. Panjang umur. Kakak Sun, maafkan saya. Baru datang, banyak yang belum paham. Saya berharap kakak panjang umur 1000 tahun. Silakan duduk, adik muda. Karena kamu sudah jadi penghuni baru balai pesta kita. Kita masih akan sering bertemu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Kakak, tidak adil. Tadi kenapa tidak bantu jelaskan? Adik, dalam kondisimu sekarang, aku tidak bisa langsung jelaskan. Lagi pula kamu juga sudah tangani dengan baik. Jangan diingat lagi, memalukan sekali. Kamu juga tahu malu. Dengarkan kakak, hari-hari baikmu baru mulai. Anak muda, kamu memang berani. Harus kamu tahu, orang-orang di mejamu ini punya banyak penggemar di panti jompo. Mereka saja tidak pantas duduk di sini. Kamu malah tidak sungkan, pasti bikin banyak orang kesal. Masa sih? Cemburu sama anak 216 bulan seperti aku. Kak Zhao, jangan nakut-nakuti. Aku masih anak-anak. Aku paham maksudmu, tapi orang lain belum tentu. Berharaplah yang terbaik. Lao Zhao, jangan nakut-nakuti Xiaolin. Siapa berani ganggu dia, kami yang urus mereka. Xiaolin kami jaga dari sekarang. Setuju, teman-teman? Betul, kami yang jaga. Adik kecil, kalau ada yang berani mengganggumu, kakak-kakak di sini akan membelamu. Semuanya, sudah malam. Mari kita mulai makan. Silakan dinikmati. Xiaolin, laparkan, makan saja, jangan sungkan. Daging babi hutan spiritual level 7, ayam pelangi level 6, ikan bas es level 7. Seisi meja ini isinya makhluk spiritual level 5 ke atas. Makan ini pasti tingkatkan cultivation. Terima kasih, Kak. Aku kenapa ini? Level cultivationmu terlalu rendah. Makanan ini terlalu panas. Tapi yang sudah kamu makan tadi sudah cukup bermanfaat. Dasar anak muda, makan lava apa, badanmu merah sekali. Beberapa orang tua itu juga lupa efek makanannya. Oh, ternyata makanannya yang bermasalah. Kakak Sun, bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau mau enak, ikut aku. Anak muda, masih bengong apa? Lari. Lari untuk keluarkan keringat, cara sederhana ini kok tidak kepikiran. Pasti karena ketakutan sama orang tua ini, otakku blank. Baiklah, lari.
Anak muda, kamu yang 99 tahun atau aku, larinya kayak kura-kura. Kamu kuat tidak? Siapa yang tidak kuat? Kalau begitu, biarkan badai datang lebih dahsyat. Jiao Jiao. Ini sudah lebih 20 laparan. Anak ini lumayan, dasarnya cukup. Terutama karena hari ini makan daging spiritual, potensinya terpaksa terbangun. Ah, aku tertarik. Agak. Meski bangun kemampuan F level strengthening, dia cocok meneruskan ilmunya. Tapi perlu diamati lagi. Kalau begitu cepatlah. Aku rasa bukan cuma kamu yang tertarik padanya. Kenapa? Kamu juga tertarik? Tidak sampai segitunya. Tapi kalau lagi tidak ada kerjaan, kalau anak ini berbakat, aku tidak keberatan ajar sedikit. Bagus, anak muda. Kali ini kamu menang. Ternyata sudah tua, tidak kuat lari lagi. Aku bukan orang yang tidak terima kekalahan. Tidak perlu kamu kasihani, masih punya nyali ya. Waktunya udah sore, kita pulang aja yuk. Teman-teman, menurutku anak ini lumayan, kayaknya cocok banget tinggal di sini. Masih terlalu cepat buat bilang gitu, kita gak bisa langsung percaya sama penampilan luar. Harus terus dipantau. Seminggu lagi, semua bibit unggul di kota Sun bakal menjelajahi sebuah ruang rahasia tingkat 1. Biarkan anak ini juga ikut lihat dunia, sekalian kita siapkan beberapa ujian tambahan di dalam sana. Kalau dia bisa lewati ujiannya, baru kita pertimbangkan buat nerima dia tinggal. Setuju. Nambah 1. Oke, aku gak masalah. Sampai. Ini panti jompo, masih ada orang normal juga ternyata. Ini rompi pemberat, pakai. Cuma rompi jelek gini, beratnya berapa sih? Gak mungkin deh bang, langsung main keras-keras gini dari awal. Barusan itu cuma pemanasan. Bang, lu mau bunuh aku ya? Selama belum mati, bakal terus dimainin sampai mati. Kakak yang paling baik ke aku. Sekarang kita lanjut ke latihan terakhir. Kamu bakal ngerasain penderitaan berat nih. Tunggu, arena pertarungan, mau ngapain ini? Kamu siap belum? Aku mulai ya. Itu, punyaku mana? Jangan kira kamu bisa sentuh aku, santai aja serang sini. Waktunya udah hampir selesai, mau tambah makanan malam lagi. Bang, kasihanin aku deh, beneran gak kuat lagi. Pulang istirahat yang baik. Makasih bang, makasih Kak Jiao. Bang San, gimana menurutmu penampilan anak hari ini? Bagus, bisa bertahan aja udah bikin aku kaget. Bisa dipertimbangkan buat tinggal di panti jompo ini. Xiaolin, hari ini jangan latihan tambahan. Ada yang mau kubicarain. Nak, kamu tahu ruang rahasia? Tahu dong, ruang dimensi yang muncul setelah kebangkitan energi spiritual, isinya makhluk spiritual semua. Kenapa nanya itu bang? Dekat kota Sun ada ruang rahasia tingkat 1, selalu dipakai buat latihan pemula. Kamu udah lulus ujian seminggu ini, jadi kami mau kirim kamu ke sana buat latihan. Bang, ini suruh aku mati dong. Besok murid-murid terbaik SMA sekota Sun bakal dikumpulin ke ruang rahasia buat latihan. Aku udah daftarin kamu. Daftarin. Aku cuma kasih tahu, kamu gak punya hak nolak. Masih ada keadilan gak ini? Masih ada hukum. Kamu siap-siap aja. Bang, kita runding lagi dong. Gak usah.
Bukan gak mau pergi, tapi jangan bareng SMA 1 dong. Ada orang yang gak cocok sama aku di sana. Oh, gitu ya. Nah itu bagus, berarti SMA 1 aja. Sejak masuk panti jompo, setiap hari abis latihan langsung tidur. Udah hampir seminggu gak pegang HP. Dulu sibuk segimana juga pasti buka-buka dikit. Catatan mingguan guru yang paling banyak malah dari Liu Ruyan, ini apaan sih? Udah putus masih nelpon kirim pesan, sakit jiwa ya? Lihat pesan wali kelas dulu, nanya kenapa aku yang level F mau pergi ke ruang rahasia. Nanya juga apa Jibok Xiao mau jahatin aku, dia mau bantu urusin. Wali kelas emang orangnya baik banget. Pak Guru, bukan karena dia, tenang aja. Sekarang aku juga lumayan kuat, jangan khawatir. Anak ini, berhari-hari gak bisa dihubungi, pasti udah panik. Urusan panti jompo ini terlalu aneh. Mending jangan kasih tahu, buat dia juga gak baik. Besok ketemu langsung aja bilang. Kamu berani gak pedulin aku. Dulu sibuk segimana juga pasti langsung balas pesanku. Kasih kamu kesempatan terakhir. Keluar ketemu. Aku tunggu di sekolah. Ini apaan sih semuanya? Xiao Lin, hari ini jangan latihan. Kasih cuti setengah hari. Beneran. Beres-beres diri dulu, soalnya masuk ruang rahasia kali ini mungkin gak bakal balik lagi. Cih, maksudnya gak bakal balik apaan? Pergi aja, baliknya sebelum jam 11 siang. Oke deh, aku pergi dulu bang. Mas, potong biasa 28, cerembat 88. Mau pilih yang mana? Harganya gak ramah kantong nih, potong biasa aja 28. Mas, rambutnya udah selesai, mau istirahat sebentar. Gak usah, aku buru-buru. Uangnya tetap harus dibayar, lain kali pasti datang lagi. Sial, lupa minta kontak WhatsApp-nya. Gue bilang nih bro, Jibok Xiao kasih kalian untung apa sih? Udah seminggu gini, masih gak nyerah juga. Serahin aja 5 juta itu, baru kami lepasin kamu. Dasar pada bengong apa, serang. Hari ini bakal kasih tahu anak ini, kenapa bunga bisa semerah ini. Nak, kamu tamat. Nahan pakai lengan, cari mati. Tanganku, ini baja apa? Cuma segini kemampuan kalian. Bodoh, sekumpulan sampah. Dasar kalian banyak-banyak, takut sama dia sendirian, serang barengan. Hajar, makan jurus monyet mencuri ini. Dewa menginjak anggur. Nak, lumayan jago, tapi lawan aku, kamu masih hijau. Aku akui teknik bertarungmu cukup bagus. Tapi, kalau aku keluarkan jurus angin secepat ini, bagaimana kau menghadapinya? Hanya segitu saja. Cepat sekali, tipuan mata, aku lengah. Bocah, main curangnya. Kau malah mengingatkanku. Awalnya aku tak ingin memperbesar masalah. Tapi kau berhasil membuatku murka. Bersiaplah menghadapi amarahku. Lincah sekali seperti belut. Tidak bisa, aku tak boleh memperlihatkan semua kartu as di depan Jibo Xiao itu. Sial, siapa bilang dia cuma telur lemah? Kecepatannya. Kalau bukan karena aku punya windfall, mungkin sudah lama aku ditaklukkannya. Aku lawan kau habis-habisan. Nah, baru benar. Datang sendiri, hemat tenagaku mengejar.
Aku mengaku kalah. Bunuh atau potong, terserah kau. Tapi, kumohon lepaskan saudara-saudaraku. Siapa bilang mau membunuhmu? Aku perampok. Hanya mau harta, bukan nyawa. Sekarang serahkan semua uang kalian. Kalian pada bengong apa? Cepat keluarkan uang di badan untuk kakak ini. Aku bilang, maksudmu apa? Mau pergi begitu saja? Uangmu mana? Alipay menerima transfer 20.000 yuan. Sudah, aku tahu kalian pasti menyimpan sebagian barang. Aku tak akan mengejar lagi. Simpanlah untuk biaya pengobatan kalian. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, kakak. Bos, selanjutnya bagaimana? 接下来怎么办？ Laporkan ke Yang Master Ji. Lapor apaan? Bilang kita sampai murid sekolah saja tak bisa atasi. Maksudku, Bisa minta ganti rugi dari yang Master Ji nggak? kau nggak mau hidup lagi. Bocah itu masih ada batasannya. Kalau Yang Master Ji tahu kita gagal tugas, mungkin langsung bunuh kita. Dengarkan baik-baik. Hari ini kita belum pernah ketemu bocah itu. Anggap saja ini tak pernah terjadi. 30.000 yuan cukup untuk beli perlengkapan jelajah dimensi. Kau tadi pergi kemana? 干啥了？ Kau bawa barang sebanyak ini. 回来 Bukannya mau ke dimensi rahasia. Aku juga nggak tahu perlu bawa apa. Jadi beli semuanya sedikit. Saudara Murong. Maaf membuatmu menertawakanku. Bagus. Tahu bersiap-siap lebih awal. Dia pergi mewakili wajah kita. 我们的脸面。 Kalau dia pergi seperti itu, bukannya langsung mempermalukan kita. Jadi lihat dong. Bolehkan memberinya sebuah. Baiklah, karena kau yang minta. 了， Wajahmu harus kuhormati. 要给你的。 Terima kasih, kakak Murong. Itu, bisa beritahu cincin ini gunanya apa? Cincin dimensi. Cukup suntukkan energi spiritualmu ke dalam cincin. Mantap. Waktunya hampir tiba. 多了， Kita harus segera berangkat. 发了。 Temui tim sekolah pertama. Ingat, tunjukkan performa terbaik di dimensi rahasia. Dan, 还有， jangan beritahu siapapun tentang panti jompo kita. Aku paham. 有数。 Lin Xiao, kembali ke barisan. Lin Xiao, kusarankan kau menyerah saja. Makhluk dimensi di sana bukan main-main. Kekuatanmu tak cocok untuk masuk. Kepala sekolah, aku tahu niatmu baik, tapi ujian kali ini harus kutiuti bagaimanapun caranya. Sudahlah, ujian akan segera 开 dimulai. 始了， Masuklah ke barisan. Lin Xiao. Hari-hari ini lari kemana? Cuma dicampakkan orang. Perlu sampai menghilang. Bukannya aku kirim kabar kalau aku baik-baik saja. HP-ku disita. Nggak lihat pesanmu. Ceritamu sudah kudengar. Kamu berani menampar Liu Ruyan. Lalu menipu Ji Boxia 5 juta. Gila. Lin Xiao. Jadi sok jago ya. Minta maaf sekarang juga. Aku masih bisa memaafkanmu. Lao Zhou, kamu dengar nggak? Suara anjing menggonggong. Jangan-jangan ada binatang roh jenis anjing yang masuk ke sini. Bro, datang ke sini cari mati ya. Apa disuruh Ji Boxiao? Dia sengaja kirim kamu jadi tumbal. Aku juga nggak jelas. Pokoknya dapat pemberitahuan ikut tes. Ya udah aku datang. Nanti setelah masuk ke dimensi rahasia, ikut aku yang jagain. Wah bagus banget, aku juga jago kok. Bro, gue tanya, lupakan itu, kamu ikut tes ini, 来参加考核的。 atau mau camping aja? Siapa tahu berguna. Udahlah, mending aku jelasin 一 aturannya. 下规则吧， Tes ini berlangsung 3 hari, kriterianya sederhana. 很简单。 Berdasarkan jumlah binatang roh yang dibunuh, bunuh 1 binatang roh, dapat 1 poin. Katanya siarannya live seluruh jaringan. Iya, siaran penuh. Ada hadiahnya enggak?
Hadiah juara pertama, 2 juta. Ditambah 1 mutiara roh sesuai profesi. Hadiah juara 2 sampai 10. 500.000. Ditambah 1 mutiara roh sesuai profesi. Dasar kamu nggak bilang dari tadi. Itu 2 juta loh. Memangnya 2 juta kenapa? Bukan apa-apa. Mutiara roh apa lagi? Di rumah udah siapin buat aku. Kita harusnya berangkat juga kan? Nanti binatang rohnya keburu diambil orang. Berangkat duluan belum tentu bagus. Buru-buru apa sih? Lao Zou, hadiah tes kali ini, buat anak orang kaya kayak kamu, bukan apa-apa. Terus kenapa Jibok Xiao itu? Kayaknya mati-matian banget. Kalau performanya bagus, bisa dilirik Akademi Senjata Roh ternama. Kurasa targetnya, minimal masuk 10 besar. Oh, ternyata karena itu. Dasar mereka mubazir banget. Bangkai kelinci ganas ini, cuma dibuang gitu aja. Kelinci kan lucu. Masa nggak dimasak kecap? Bro Xiao, di sini bahaya. Nggak bisa sembarangan makan. Kalau udah tahu daging binatang roh, nggak boleh sembarangan dimakan. Kenapa nggak bawa makanan sih? Tes-tes sebelumnya, cuma sehari selesai. Jangan-jangan kamu punya info dalam. Makanya bawa. Makanan sebanyak ini. Tim-tim di depan kenapa sih? Masa masih ada yang lolos? Lao Zou, ada gerakan. Siap tempur. Diam aja ngapain? Serang dong. Santai aja, ada aku. Nggak bakal ada masalah. Lihat jurus rohku. Tembok tanah. Mati kau. Wah. Bro Yao. Ini salahku. Aku yang halangin. Aku bubarin tembok tanahnya. Kamu lari cepat. Aduh. Xiao Ge, gimana caranya lo bisa? Jadi sehebat ini sekarang. Taktik ini jenius banget. Mereka pasti satu persatu. 1 elemen tanah. 1 ahli pertarungan jarak dekat. Sepertinya memang begitu keadaannya. Lao Zou. Ayo kita istirahat sebentar. Sekalian isi perut. Memang Xiao Ge yang punya visi jauh. Bawa makanan sebanyak ini. 3 hari pun gak bakal habis. Di cincin ruang penyimpananku. Masih banyak lagi stoknya. Xiao Ge. Sisain makanan cukup untuk 2 orang. Yang lainnya, bisa kita jual mahal ke peserta lain. Bahas itu besok setelah malam ini. Nah, lihat, kesempatannya datang juga kan? Banyak banget orangnya, ramai sekali. Kabar baik, kabar baik. Toko kelontong keluarga Lin resmi buka. Stok terbatas, siapa cepat dia dapat. Toko kelontong keluarga Lin, siap bantu atasi masalahmu. Ada aja cara dagang kayak gini. Aku juga pengen buka lapak di dalam portal. Ini dia jalan cepat menuju kaya raya. Aku mau 3 roti. 1 kotak coklat. 3 botol air. Roti 300, coklat 5.000. Airnya gratis buat lo, total 6.500. Mending lo rampok aja sekalian. Uang segini mah apa? Ngeluarin sedikit duit buat taruhan hadiah utama. Pasti semua peserta bisa hitung untung ruginya. Asal bisa masuk 10 besar. Uang segini mah bukan apa-apa. Aku beli. Kasih 5 roti 5 botol air. Jibo Xiao kan orang tajir. Harus dimanfaatin sebaik-baiknya. Lin Xiao. Asal lo kasih sisa makanannya ke aku. Aku bakal maafin lo. Lo pasti cepat tersisih kok. Ngapain lo simpan makanan? Otak lo error ya? Masa minta dikasih gratisan? Coba lihat wajah lo di cermin. Lo? Udah deh, omong kosong melulu. Sisanya aku beli semua. Stokku juga udah tinggal sedikit. Awalnya mau aku simpan buat sendiri. Tapi kalau lo ngebet banget, kasih aja 1 juta. Oke, aku beli.
1 juta doang, gampang. Lao Zou. Ngapain masih bengong? Terima duitnya. Bro, rasanya lo kayak jadi orang lain. Jangan-jangan sih, anjing peliharaan, sadar diri. Iya. Aku udah sadar. Cewek cuma bakal memperlambat gerakan pedangku. Wah, Serigala angin. Kenapa bisa ada serigala angin di sini? Jangan-jangan nasib kita segitu buruknya. waduh, aku kenal makhluk roh ini. Itu serigala angin. Kedua orang itu dalam bahaya. Saudara Murong, lo langsung kirim serigala angin ke sana. Bukannya keterlaluan. Dia nggak boleh terus-terusan sombong. Sekalian juga momen ini. Bisa kita pakai buat nilai kemampuan bertarungnya. Ini juga bagian dari ujian. Bangsat, dia ngepin sama binatang. Gila. Sekuat itu ternyata. Awalnya kira dia bakal tersisih. Ternyata malah dapat pertarungan seru kayak gini. Jujur saja, bro. Kekuatanmu sekarang luar biasa kuat. Kemampuan A levelku ini cuma sampah kecil dibandingkanmu. Yang seperti kamu. Bisa kukalahkan 10 sekaligus. Astaga. Spirit Orb meledak. Ini adalah yang terbaik di antara teknik spirit level 1 elemen angin. Tingkat ledakan spirit orb ini sangat rendah. Lao Zou. Hari ini adalah hari terakhir. Kalau ingin mendapatkan poin, kita tidak bisa bersembunyi terus. Aku akan ikut semua perkataanmu, bro. Suruh aku melakukan apa saja, aku akan lakukan. Kalau begitu, kita ubah cara bertindak. Menjadi 1 terang, 1 gelap. 1 terang, 1 gelap. Maksudnya, kamu di tempat terang menarik perhatian tim lain, sedangkan aku di tempat gelap bertugas menyergap mereka. Poin yang didapat akhirnya, kita bagi 2. Bro, langsung saja bilang aku jadi umpan, kan? Kurang lebih seperti itu. Itu, bagaimana kalau lain kali aku yang jadi umpan? Biarlah aku saja. Memang sudah takdirku jadi umpan. Ada yang datang. Ling Xiao, ketemu lagi. Nona Sen sedang santai ya? Ini datang untuk mengobrol lama denganku. Jangan tegang begitu. Aku sendirian agak bosan. Bagaimana kalau kita kerjasama? Soal siapa yang dapat juara pertama nanti. Kita baru bertanding dengan kemampuan masing-masing. Bagaimana? Aku ingin tahu. Kenapa kamu memilih kami? Karena kamu enak dilihat. Dan punya sedikit kemampuan. Kerjasama yang menyenangkan. Kalau begitu, mari kita bahas cara kerjasamanya. Masalah ini. Bagaimana kamu bisa mendeteksi lawan lebih dulu? Penglihatanku bagus. Kemampuanku adalah penguatan penglihatan level F. Ada masalah? Tidak ada masalah. Wah, Diam saja ngapain? Sarang umur panjang datang. Ini bukan siang Master Ji. Kebetulan sekali. kalian juga dikejar sarang umur panjang ya, Ling Xiao. Tak kusangka. Kamu si sampah, belum tersingkir juga.
Hanya keberuntungan saja, Yang Master Ji. Kalian saja yang dikejar dulu. Aku tidak akan main denganmu. Kamu pikir kamu bisa lari lebih cepat dari Spirit Beast ini? Aku tidak pernah berniat lari dari Spirit Beast ini. Aku hanya perlu lari lebih cepat dari kalian. Aku akan terbang. Kenapa dia punya kecepatan seperti itu? Siapa sebenarnya yang punya kekuatan? Gila. Bro, pelankan sedikit. Aku agak mabuk perjalanan. Tahan. Kalau berani muntah, langsung kulempar ke Spirit Beast. Akhirnya bisa lepas dari mereka. Lari sampai hampir mati. Ada yang tidak beres. Kawanan Spirit Beast sepertinya sengaja menghindari tempat ini. Dan kamu sadar tidak? Di sini terlalu sepi. Xiao Zhang, ada apa? Kawanan Spirit Beast itu, kenapa menghindari tempat itu? Wali kota. Situasi seperti ini biasanya menunjukkan, tempat itu adalah wilayah Spirit Beast level tinggi tertentu. Oh ya. Pastikan Spirit Beast level 2 di dalam dimensi rahasia. Sudah dibersihkan semua. Tenang saja, Wali Kota. Di area ini, aku pernah membunuh 3 serigala angin level 2. Mungkin masih ada bau serigala angin di sana. Itu yang membuat kawanan Spirit Beast menghindar. Kita akan mengatur jenazahnya dengan baik. Setelah kita keluar dari sini, urusilah urusan terakhirnya dengan layak. Keluarga dia juga harus kita jaga. Nah, tugas utama kalian selanjutnya adalah memburu Shadow Wolf. Bagi yang berhasil membunuhnya, langsung dapat 200 poin. Pengawas Chu, roh hewan tadi, sepertinya level 2, ya. Menurut Bapak, apa kita benar-benar sanggup melawannya? Lagi pula dia dari elemen bayangan. Kita pasti sulit menemukannya. Sekarang, setiap dari kalian akan mendapat perlindungan diam-diam dari kami. Saat Shadow Wolf terbunuh, ujian kali ini pun resmi berakhir. Waktu kalian tidak banyak lagi. Semuanya. Karena pengawas Chu bilang, Shadow Wolf ada di sekitar sini. Pasti dia belum jauh. Bertindak sendiri, kita semua bukan lawannya. Mulai sekarang, kita bergerak dalam tim. Semua, tingkatkan kewaspadaan. Begitu menemukan Shadow Wolf, Segera berkumpul dan bertahan. Tunggu bantuan dari tim lain. Ada gelombang energi spiritual. Dia di sini. Sangat dekat dengan kita. aku harus jadi yang membunuh kepala keluarga. Penyerang jarak jauh, mulai serang. Penyerang jarak dekat, lindungi mereka. Cegah Shadow Wolf menyergap.
Makhluk ini sedang memanggil kawanannya. Cepat habisi dia. Shadow Wolf level 2 pun apa? Kawanan Wind Wolf pun apa? Gebuk mereka. Aku kasih peringatan dulu. Aku juga tidak ingin kejadian seperti Jibo terjadi lagi. Berani-berani meninggalkan rekan tim. Atau menyakiti orang di sekitar. Jangan salahkan aku nanti. Curang, kali ini kau yang memimpin. Aku tidak ahli dalam hal ini. Kalau begitu, aku tidak menolak tugas ini. Semua penyerang jarak dekat, berdiri di barisan paling depan. Penyerang jarak jauh. Serang. Penyerang jarak dekat, maju. Tim bertahan, bersiap. Ayo kita lihat siapa yang paling banyak membunuh. Kalau begitu, hati-hati saja. Jangan sampai aku yang merebut peringkat pertamamu. Hanya tinggal kita berdua. Selanjutnya apa rencanamu? Peringkat pertama tidak mungkin kulepaskan. Kalau kau mau menyerah, bisa kasih kill-nya padaku. Sudah cantik. Mimpi pun tinggi. Kalau begitu, ayo kita mengamuk sepuasnya. Empat 50 Wind Wolf. Dua anak ini berhasil mengalahkan semuanya. Wind Wolf hanya pembuka. Selanjutnya, saatnya menguji karakter anak ini. Di panti jompo kami, kultivasi boleh tidak tinggi. Tapi karakter harus kuat. Bersiap untuk menyelamatkan kapan saja. Tak kusangka di saat seperti ini, kau malah memilih menyelamatkanku. Kupikir kau akan memanfaatkan kesempatan untuk mengeliminasiku. Apa aku segitunya? Aku cuma takut kalau kau tereliminasi. Peringkat pertamaku hilang. Hadiahnya batal, mau nangis di mana lagi? Sekarang bukan saatnya mengobrol. Atasi dulu bahaya di depan kita. Menarik. Peningkatan kekuatan. Hancur. Tenaganya lebih besar dariku. Binatang ini berani adu kekuatan denganku. Dia masih belum cukup. Kepung dia. Hari ini harus bunuh makhluk ini.
滚出来！ Sulit. Anjing licik ini bersembunyi. Aku bisa melihatnya. Ini juga bisa. Kamu benar-benar pengguna kemampuan level F. Jangan bergerak sembarangan. Kamu tidak akan bisa mengenainya. Malah bisa membuatnya waspada. Dia sedang menunggu kesempatan. Kita akan ciptakan kesempatan terbaik untuknya. Menggoda ular keluar dari sarangnya. Betul. Nanti ikuti arahan saya. Shen Yao, di sini tidak ada. Kita lihat ke sana. 看看， Baik. Rasakan seranganku. Rantai maut berantai. Diamlah kau. Aku bilang, Kak, sampai kapan kamu mau nonton? Nonton pertunjukan bayar tiket. Tahu. Cepat bantu di sini. Baik. Aku datang. Peringkat pertamaku. Terima kasih atas kebolehannya. Ayo pergi. Kakak traktir makan enak. 450 serigala angin gesit. Dua anak kecil ini malah membasmi mereka semua. Serigala angin gesit cuma pembuka selera. Selanjutnya. Saatnya uji karakter anak ini. 品的时候了。 Aku paham. Saat itu mana sempat peduli. Siapa yang mengambil nyawanya? Bagus kalau kamu bisa berpikir terbuka. Kalau begitu maaf ya. Peringkat pertama ujian kali ini adalah milikku. Belum tentu. 可未必。 你等着， Nanti lihat bagaimana kakekku menghajar kamu. Anak kecil ini. Siapa sangka dia bisa jadi juara pertama? Benar-benar tidak ada yang menyangka. Tapi gerakan terakhir anak itu memang agak kurang etis. Sebagai manusia, jangan terlalu kaku. Anak ini kalau pulang, mungkin akan dihajar oleh pasien tua. Orang tua itu sangat menyayangi cucu perempuannya. Tunggu saja anak ini pulang. Panti jompo akan benar-benar ramai. 闹起来了。 Lin Xiao. Bukankah sudah dikatakan, membunuh serigala bayangan berarti selesai? Belum diumumkan ujian berakhir. Berarti ujian masih berlanjut. Baik. Anggap saja kamu menang. Kamulah juara pertama ujian kali ini. Peringkat keempat, Zhang Wei, poin 301. 积分301， Peringkat ketiga, Churan, poin 372. Peringkat kedua, Shen Yao, poin 530. 130。 Peringkat pertama, Lin Xiao, poin 888. Lin Xiao itu 林霄， mengenai mutiara roh penguat kekuatan. Kita belum memilikinya untuk sementara. Wali kota, 城主， bagaimana kalau kita ganti dengan uang? Baik, 行， tambahkan 2 juta lagi untukmu. Tidak masalah, kan? Oke. Wali kota murah hati. Aku tidak terima. Kalian curang. Dengan poinku. Tidak mungkin tidak masuk 10 besar. Siswa Ji, sebenarnya bisa masuk, tapi karena tindakan salahmu. 不举动， Dikurangi 50 poin, jadi peringkat 11. Masih ada artinya. Ada juga harus ditahan. Aku ternyata masuk 10 besar. Kamu benar-benar saudara sejawatku. Kamu mau ikut kami kembali ke sekolah? Tidak, aku masih ada urusan.
para kakak-kakak, para adik-adik. Aku kembali. Kakak Sen, Anda ini. 您这是 Oh iya, lupa memberitahumu. Pak Sen tua adalah kakeknya Sen Yao, kakek kandungnya. Baru saja mengusik yang muda. Sudah datang yang tua. Berani-beraninya mengganggu cucu kesayanganku. Bocah nakal, jangan lari. Aku janji tidak akan membunuhmu. Kakak Shen, pelan-pelan saja. Aduh, sakit sekali. Cucuku yang cantik jelita ini, kau tega menyakitinya. Aku benar-benar tidak tahu dia cucumu. Kalau saja aku tahu, tetap saja akan kulakukan. Sungguh bandel dan tak mau mengaku salah. Rasakan serangan 18 naga kecilku. Kak Jiao, Paman Sen menggangguku. 欺负我。 Sudahlah, siapa suruh mengganggu cucunya? Pantas saja kau dipukuli. Kau yakin mau bergabung dengan panti jompo kami? 冤吗？ Tentu saja, lagi pula aku yatim piatu, tak punya keluarga yang perlu dikhawatirkan. Baiklah, dengan bergabung di sini, artinya kau masuk organisasi terkuat di Tiongkok. Mari kita berpesta, untuk merayakan kedatanganmu yang sebenarnya. Kami menyiapkan hadiah. Ini juga sebuah keterampilan. Terima kasih, kakak-kakak semua. Bagus, semua boleh bubar sekarang. Dia baru kembali hari ini, perlu istirahat. Adik Lin, capek tidak? Kalau ada waktu, datanglah ke tempatku. Ini. Adik Lin, jangan remehkan tempat ini. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Pil pemulihan roh, pil pemuda kembali, pil raksasa, pil penembus batas. Satu saja dibawa keluar, harganya selangit. Semuanya adalah uang. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu mencoba gratis. Setiap kali kau mencoba obat baru untukku, aku akan memberimu sebotol obat jadi dari sini. Setuju? 妥不妥？ Setuju. Makanlah. Rasanya jeruk. Xiaolin. Kemampuan detoksifikasi. Celaka, celaka. Nama baik seumur hidupku. Benar-benar membunuh orang karena obat. Apa sebenarnya yang kau berikan kepada orang ini? Tidak mungkin. Bahkan jika itu pil racun, kemampuan detoksifikasimu seharusnya sudah bekerja. Gerakannya sekarang sepertinya dilakukan tanpa sadar. Dia belum sadar. Mari kita amati lagi. Apakah aku dirasuki? 撤了吗？ 好困。 Tubuhku sepertinya sedang marah. Ini mungkin efek pil mulai bekerja. Xiaolin sedang mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Sepertinya efek obatnya positif. Serahkan padaku, Kak Li. Aku baik-baik saja. Dan penglihatanku terasa semakin kuat. Xiaolin, kau membuatku sangat khawatir. Kalau tidak, hari ini lab pembuatan pil ini pasti kuhancurkan. Evolusi kemampuan istimewa, anak yang hebat. Kak Li, katanya mau balas dendam. Baiklah, 12 botol, pilih sendiri. Saranku, ambil yang praktis, jangan hanya lihat yang mahal. Jadi ini batu pencerahan. Pantasan para senior ini semua mengikutiku. Xiaolin, ayo. Masukkan energi spiritual ke dalamnya.
Biarkan semua melihat tingkat kemampuan istimewamu sekarang. Sebenarnya setingkat apa? Baik. Tidak mungkin. Mungkinkah kemampuan istimewaku tidak naik tingkat, tapi malah turun? Apa yang terjadi? Batu pencerahan itu rusak. Aku sudah hidup sekian lama. Bahkan serangan monster pun pernah kusaksikan. Tapi batu pencerahan rusak, baru kali ini. Biar aku coba. Ini memang pertama kali kulihat kejadian seperti ini. Tapi kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, setelah kemampuan Lin naik level, terjadi mutasi khusus. Sistem batu pencerahan tak bisa mengenali energi spiritualnya, makanya tak terdeteksi. Yang kedua, kemampuan Lin mungkin sudah melampaui level SS, melebihi batas pengujian batu ini. Tapi, aku lebih condong ke kemungkinan pertama, soalnya melampaui SS. Terlalu fantastis. Kekuatan teknik spiritual Lin saat ini juga belum sampai level itu. Bagaimana kalau kemampuan kakak benar-benar level 3S? Kaksa. Di bawah panti jompo kita, ada lapangan tembak. Jangan heboh. Kemampuan penguatan penglihatanmu seolah tercipta untuk jadi penembak jitu. Dasar anak kurang ajar, lumayan juga. Astaga, dulu aku latihan stabilitas ini. Selama 3 tahun penuh, dia cuma butuh 1 detik untuk beradaptasi. Makhluk apa ini? Kaksa, target diam kayaknya gampang banget. Kita lanjut belajar apa? Materi ajar 2 mingguku. Dia selesaikan kurang dari setengah jam, lalu lulus semua. Target mati mah gampang. Bagus kau yang maksa. Buka arena. Pasang target bergerak. Tembak dia. Kena. Dia beneran bukan datang buat bikin rusuh. Hari ini kelas selesai, kita pulang dulu, butuh ketenangan. Otak yang minum pil emang enak ya, aku memang jenius. Jin, beneran Jin. Aku ngajarin monster, yang cuma sehari langsung lulus. Kalau ini tersiar, bisa dibanggakan seumur hidup. Ngerti nggak, tanpa 3-5 tahun kau nggak bakal. Kak, gini ya. Dibanding dia, aku kayak sampah. Ini kunci khusus anti serangan energi. Dulu aku belajar 3 tahun baru. Kak Yan, barusan bilang 3 tahun apa? Hancur aja, cepetan. Bertarung. Mengandalkan ingatan otot. Kakek Zhang, gerakan ini mantap banget. Sudah lama mentok di puncak level 1. Hari ini, harus tembus. Level 2. Akhirnya level 2. Teknik mental. Deteksi kelemahan. Ini teknik dewa banget. Meski bukan serangan langsung, tapi kalau ketemu lawan kuat nanti, sangat berguna. Waktunya hampir tiba. Saatnya memberitahunya. Iya, elang muda pasti akan terbang. Kolam kecil ini takkan muat lagi. Nona, ada apa? Kok hari ini kalian pada aneh? Sudah. Sebentar lagi kau akan tahu. Ada apa nih? Kalian bisa langsung bilang ke aku, Xiao Lin. Mulai besok, kau akan meninggalkan panti jompo kita. Mau kemana? Sekolah tinggi Lingwu. Waktu masuk sekolah tinggal beberapa hari lagi. Kuotanya sudah Lao Sun uruskan untukmu. Beberapa bulan lagi, akan ada pertandingan sekolah tinggi dunia.
Bawa pulang gelar juaranya. Pasti tugas ini akan kuselesaikan, Xiao Su, setelah aku pergi. 之后， Jaga baik-baik kakak-kakak dan adik-adik sepuhku ini. Kakek Lin, tenang saja soal itu. Aku akan merawat semua senior di panti jompo dengan baik. Kakak-kakak dan adik-adik semua, aku akan sering kembali kok. Sekolah Tinggi Lingwu, aku datang. Kok bisa Anda? Kenapa Anda datang ke Kyoto Lingwu? Mikir apa sih? Aku juga murid baru angkatan ini. Ini kamar kosku. Xiao Sun, beberapa hal cukup kamu sendiri yang tahu. Jangan sembarangan bilang kemana-mana. Kebetulan nih, aku sudah sampai sekolah. Belum kabarin ke panti kalau aku sudah selamat. Aku mau kabarin kakak Sun dulu. Dasar bocah. Untung masih ada hati nurani. Tahu kabarin kalau sudah selamat. Kakak Sun. Aku sudah sampai sekolah. Lihat nih siapa ini. Kakek buyut. Aku dan senior Lin. Kebetulan sekamar. Wah, bagus sekali. Xiao Lin. Karena kalian sekamar, kedepannya tolong jagain bocah ini untukku. Pasti aku rawat cucu besar ini dengan baik. Sudah dulu ya, Kak. Sampaikan salamku ke kakak-kakak yang lain. Nanti aku bawa oleh-oleh buat kalian. Dah. 拜拜。 Tuan muda. Barang bawaanmu mana? Ini cincin ruang, ya. Susah dicari, harganya mahal. Kakek buyutku memang punya beberapa, tapi belum sampai banyak. Bisa dibagiin ke aku. Yang satu ini boleh juga. Untukmu. Wah, kok bisa kalian berdua, dasar bajingan. Loh, kalian kenal. Mereka juga anggota panti jompo Matahari Merah. Kalau gitu aku paham. Berarti kalian berdua juga harus panggil aku Tuan Muda. Gimana, mau aku hubungi kakakku, dan kakak Sangguan? Tuan Muda. Tuan muda, Ini hadiah perkenalan buat kalian. wah, tuan muda royal banget. Kak, ada yang mau main, atau tempat yang mau dikunjungi, aku yang atur. Bagaimana kalau kita ke klub malam? Aku tahu ada tempat, yang baru datang cewek-cewek cantik. Pergi sana. Itu, aku juga dengar malam ini ada lelang. Bagaimana kalau kita nonton? Boleh. Kalau gitu kita ke lelang saja. Tiketnya aku yang urus. Kak, ini diadakan oleh rumah lelang terbesar di negeri ini, Gedung Juba Olo. Kalau kamu suka sesuatu, langsung tawar saja, aku yang bayar. Di lelang bisa jual barang juga. Tentu saja bisa, Kak mau jual harta karun. Nanti sampai sana lihat situasi dulu. Antriannya sampai kapan nih? Ya mau gimana lagi? Setiap kali, Gedung Juba Olo selalu ramai seperti ini. Saat meninggalkan panti jompo tadi, para lansia memberiku sebuah hadiah perpisahan. Kebetulan, di antaranya ada kartu VIP Ultimate. Ayo, ikut aku. Jangan berdiri antre seperti orang bodoh. Aku akan bawa kalian lewat jalur VIP. Tuan, ini adalah area khusus VIP. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Wah, hebat. Kartu VIP Ultimate. Selamat siang, Tuan. Saya Liu Hao, manajer lelang di Gedung Juba Olo. Maaf mengganggu. Bolehkah saya melihat kartu VIP Anda sebentar? Tuan, boleh tahu bagaimana Anda mendapatkan kartu ini? Oh, Diberikan oleh seorang kakek. Silakan simpan kembali kartunya. Malam ini, apapun yang Anda incar di lelang, Juba OG akan berikan diskon 50% khusus untuk Anda. Saya punya beberapa barang rongsokan. Bisa dilelang tidak? Di mana barangnya? Saya akan nilai untuk Anda.
Ini, cincin dimensi. Pil pemulihan dasar, dan kemurniannya, benar-benar kualitas terbaik. Pil kebangkitan. Juga kelas mutlak. Ini yang Anda sebut barang rongsokan. Tenang saja, Tuan, pasti akan kami lelang dengan harga yang sangat memuaskan. Selamat datang, para tamu terhormat, di Gedung Jubah Olo. Malam ini, saya sendiri yang akan memimpin pesta lelang ini. Sekarang, mari kita persembahkan item lelang pertama. Item pertama, pil kebangkitan kelas mutlak. Hadirin sekalian, pil kebangkitan kelas mutlak. Berarti apa? Tak perlu saya jelaskan lagi, kenaikan harga minimal 10.000 per tawaran. Lelang dimulai. 500.000. 1 juta. Pil yang biaya produksinya cuma 10.000 keping. Kakak Song, kau benar-benar dewa rezekiku. 2.100.000, terjual. Selamat kepada tamu VIP di box nomor 6. Bos muda. Pil itu. Nanti saat pulang, akan kubagi 1 botol penuh untuk kalian masing-masing. Kakak, kau adalah ayah kandung kami. Hadirin sekalian, saatnya item andalan lelang kali ini. Mutiara Spirit Cahaya 4 kutub, harga dasar 5 juta. Silakan mulai menawar. 6 juta. 6.500.000. 1 juta. 20 juta. Tawaran dari box nomor 5, 20 juta 10.000. 30 juta. Xiao Yu, di box nomor 1 sebelah. Siapa gerangan nona itu? Bos muda. Sepertinya dari grup di Hao Tiongkok. 3 miliar. Terjual. Lelang kali ini resmi berakhir dengan sukses. Terima kasih atas partisipasi Anda semua. Tuan, saya datang mengantarkan hasil lelang Anda. Sebentar. Aku pasti sedang tidak waras. Tuan, dari lelang kali ini, total nilai barang yang Anda titipkan adalah 585 juta. Setelah dikurangi pengeluaran Anda tadi 35 juta, sisa 550 juta. Semuanya sudah di kartu ini. Setelah dikurangi pengeluaran Anda tadi 35 juta, sisa 550 juta. Semuanya sudah di kartu ini. Wah, ternyata terjual sebanyak itu. Di kelas ini ternyata cukup banyak juga cewek-cewek cantik. Dasar kamu, kebiasaan buruk memang susah diubah. Cepat sekali mencari target baru. Kalian tidak mengenalnya, dia itu sang penyihir. Astaga, ternyata dia. Saat menoleh dengan acuh, ternyata orang itu adalah teman sekelasnya sendiri. Waduh, Dia adalah sang penyihir yang legendaris itu. yang level 4 SSC dengan dual elemen cahaya dan kegelapan. Betul. Yang sekarang ini adalah kepribadian utamanya. Pemalu dan malu-malu. Sedangkan yang satunya lagi, sangat kasar dan tak tahu sopan santun. Kejam dan tak berperasaan. Lihat apa? Nanti mata kamu aku cabut kalau terus melotot. Cantik sih cantik. Tapi kok nggak boleh dilihat. Ya ampun, gimana nih, jadi makin suka. Halo, para siswa. Nama saya Chu Wentian, Kepala Sekolah Linwu Beijing, dan juga wali kelas kalian. Sekarang, silakan kalian perkenalkan diri masing-masing. Halo semua. Saya Wu Xingyue, level 2 SS, spesialisasi penyembuhan. Nama saya Sun Bin, level 2 SS, spesialisasi transformasi hewan. Jenis transformasi, macan putih. Saya Su Jingyi, level 3 SSS, spesialisasi psikis. Nama saya Lin Xiao. Di surat penerimaan saya tertulis, level 2 SS, spesialisasi kekuatan.
Maksudnya, di surat penerimaan tertulis gimana? Memangnya kemampuanmu bukan itu? Lin Xiao. Coba kamu jelaskan sendiri. Baiklah, sudah nggak usah pura-pura. Saya buka kartu saja. Kemampuan asli saya adalah penguatan kekuatan level F. Memangnya Lin Wu Beijing juga ada kecurangan. Walaupun kemampuan saya level F, tapi menyebut saya SS spesialisasi kekuatan, sebenarnya juga tidak salah. Teman Zheng Jia, kamu kan SSS spesialisasi kekuatan. Kita adu kekuatan, gimana? Peningkatan kekuatan, kekuatan mengamuk. Pertempuran memanas. Teman, 同学， belum makan ya? Coba dikerahkan sedikit tenaganya. Hati-hati, saya akan serius. Sudah, sekarang sudah tidak ada yang keberatan, kan? Tidak ada. Kalau begitu lanjutkan. Nama saya Luo Yao. Level 4 SSC. Dual elemen cahaya dan kegelapan. Semua orang memanggilku penyihir. Baik. Rapat kelas hari ini selesai. Su Jinyi, kamu yang jadi ketua kelas. Lin Xiao, kamu ikut saya. Yang lain boleh pulang. Soal kompetisi besar dunia, para sesepuh sudah memberitahu kamu, kan? Kalau mau mewakili Tiongkok bertanding, standar minimalnya adalah level 4, dan kompetisinya 3 bulan lagi. Naik ke level 4 dalam 3 bulan. Wah, saya nggak sanggup. Luo Yao saja sudah bangun selama 10 tahun. Sampai sekarang masih level 4. Pilihanmu bisa dapat rekomendasi dari militer, atau menjadi tentara bayaran terkenal. 重佣兵， Cari jalan sendiri. 自己想办法。 Duh, nasibku kok sial banget. Ada aura pembunuh. Mati kau. Penghakiman cahaya. Aduh, dasar cewek, main serius beneran. Bisa selamat tanpa cedera dari serangan level 4. Anak itu juga lumayan. Hei, bro, mau bertaruh? Aku taruh si bocah itu. Kalau menang, 赢了， botol anggur tua simpananmu yang 20 tahun itu jadi milikku. Deal. Darahmu sudah terlampiaskan. Boleh aku pergi sekarang? Peluru cahaya suci. Kau main curang. Aku. Kalau ku bilang ini kecelakaan, percaya enggak? Kau menguji kekuatan kemampuanmu dengan sembarangan. Kalau mataku sampai buta, aku bakal nempel ke kamu seumur hidup. Aku. Cukup sampai sini untuk hari ini. Kau mengaku kalah. Aku lepaskan. 不可能！你趁人之危，我誓死不从！ Ini kau yang maksa. Bukannya kau bilang pantat harimau nggak boleh dipegang. 林霄，我和你势不两立。 Nyerah nggak? Itu, teman Ling Xiao. Tolong hentikan. Aku mengaku kalah. Teman Ling Xiao. Maaf ya, aku yang satunya bikin masalah buat kamu. Hancur. Merusak fasilitas umum dan ketahuan kepala sekolah. Sudah, semua pulang. 去吧。 Lain kali latihan tanding, pergi ke lapangan latihan. Sampai jumpa, Pak Kepala Sekolah. Kau si rubah tua, apa dari awal kau sudah tahu kemampuan Ling Xiao? Cepat ambilkan botol anggur 20 tahun itu.
Ini. Besok mulai pelatihan militer, berlangsung sebulan, kau nggak tahu. Sebulan, latihan baris berbaris, jalan tegap, semua itu. Sangat buang-buang waktu, harus cari cara buat bebas dari pelatihan militer ini. Namaku Murong Jing. Level 5, SS, kemampuan logam, untuk sebulan ke depan. Akulah pelatih kalian. Dengar-dengar kalian adalah pasukan pilihan Kingdu 05. Tapi menurutku, semua yang ada di sini adalah sampah. Pelatihan militer kalian akan mengikuti standar pasukan kemampuan khusus, kebugaran fisik, senjata api. Kalau ada satu saja yang nggak lulus, nilai akhir langsung nggak lulus. Sekarang, tes pertama. Lari 10 km dengan beban, laki-laki 25 kg, perempuan 10 kg, yang nggak selesai, langsung diskualifikasi. Bagus, semua bibit unggul. Pelatih, latihan ini nggak ada manfaatnya buatku. Bisa nggak aku minta dibebaskan? Lin Xiao, ya, kau pikir prestasimu hebat. Di pasukan khusus kami, kamu cuma yang paling bawah. Aku masih punya beberapa beban lagi. Barusan aku cuma lari biasa aja. Lari biasa. Dia ini manusia bukan sih? Kebugaran fisik bagus nggak berarti segalanya. Sore ada latihan menembak. Menembak juga aku jago. Pelatih, kasih tahu syaratnya. Gimana caranya supaya aku dibebaskan, mengalahkanmu dalam menembak? Wah, berani sekali. Sok jago. Kalau sore kau bisa menang dariku, aku setujui pembebasanmu. Sepakat. Pelatih, nanti jangan nangis ya. Kalian berdua fisiknya payah banget. Cepat lari. Latihan yang baik. Lari lebih cepat. Kura-kura saja lebih cepat dari kalian. Yang mau menyerah, minggir sekarang juga. Jangan bikin aku memandang rendah kalian. Di medan perang, Spirit Beast tak peduli kau petarung jarak dekat atau penyihir. Begitu pertahanan jebol, satu Spirit Beast kelas rendah saja bisa mencabut nyawa kalian. Satu langkah lebih jauh, 1 detik lebih lama hidup. Pelatih ini lumayan juga. Lin Xiao, tunjukkan padaku kemampuanmu. Katakan, mau tanding apa? Kalau begitu tembak sasaran tetap, 1 orang 1 magazen, habiskan. Yang nilai lingkaran tertinggi menang, tak masalah. Bersiap. Masih terlalu muda. Menembak sembarangan mana bisa jitu. Laporkan hasil sasaran. Pelatih Murong. 30 peluru. Semua kena lingkaran 10. Kenapa? Sasaran bolongnya terlalu banyak, jadi malu laporkan. Lapor, pelatih, siswa Lin Xiao. Juga semua kena lingkaran 10. Mustahil, bawa sasarannya ke sini. Pelatih, saya sudah periksa. Di sekitar sasaran tak ada lubang peluru lain. Setiap tembakannya mengenai titik yang sama persis. Bagaimana kau melakukannya? Mungkin ada hubungannya dengan mata. Pelatih takkan bisa tiru. Mulai sekarang, kau tak perlu ikut pelatihan militer. Nilai sempurna. Jujur saja, kau harusnya masuk militer. Xiao Ge, keren abis. Mulai hari ini, kau jadi idolaku. Ganteng. Ganteng banget.
Militer terlalu capek. Aku ini orangnya malas. Aku duluan ya. Dadah. Jadi mercenary level B butuh 1 juta poin. Ini mau dibunuh sampai kapan? 3 bulan. Mustahil banget. Sepertinya gabung ke tim mercenary tinggi. Dan numpang poin. Satu-satunya cara. Mulai hari ini, aku adalah Xiao Lin. Iri banget, Xiao Ge. Hari pertama langsung bebas latihan. Kau adalah dewaku. Kebugaran fisik kalian payah sekali. Ini rencana latihan khusus buat kalian. Mulai besok, tak ada yang boleh malas. Yang Master, kasihanilah kami. Tak ada tawar-menawar. Aku ada urusan keluar beberapa hari. Kalian latihan yang baik. Xiao Wen, serahkan kunci motormu. Guru, murid kelas unggulan, pasti akan kulatih dengan baik. Sebulan lagi, kujamin kekuatan mereka naik 2 kali lipat. Siswa Luo Yao, ada perlu apa? Perkataanmu siang tadi masih berlaku. Asal unggul di suatu bidang darimu, bisa bebas latihan. Tentu. Kau menantangku. Ya. Tanding tinju. Sekarang juga. Kebetulan 2 kepala sekolah ada di sini. Jadikan mereka wasit. Kamu yakin? Aku ini level 5, low. Kenapa? Kamu takut? Baiklah. Ayo ke lapangan latihan. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu padaku. Cewek ini terlalu sombong. Harus diberi pelajaran. Mulai. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menyerang. Cukup, sampai di sini saja. Luo Yao, mulai besok, kamu tidak perlu ikut pelatihan militer lagi. Kenapa? Terpukul. Guru, aku sampai ditekan oleh murid level 4. Bukan salahmu, dia memang punya kelebihan alami yang bisa mengalahkanmu. Tapi, kemarin dia baru kalah dari Lin Xiao. Apa? Dia kalah dari Lin Xiao, bukannya dia cuma level 2. Jadi, masih banyak yang harus kamu pelajari. Wajah ini memang lebih enak dipandang. Regu Underworld level D butuh damage dealer kuat. Level C ke atas dipersilakan. Regu level C butuh healer. Butuh 1 support. Level tidak dibatasi. Ternyata terlalu optimis. Tidak ada yang mau rekrut pemula level F. Regu Underworld, Werewolf, level B sedang membuka pendaftaran. Mencari seorang koki, level tidak dibatasi, harus ahli memasak. Bisa menjaga diri sendiri. Yang berminat bisa datang melihat. Aku mau daftar. Ujiannya sederhana, buat 1 porsi nasi goreng telur.
Aroma ini jadi agak sayang untuk dimakan. Semoga bukan cuma tampilan saja. Shaolin, Kamu yang terpilih. yang lain boleh pergi. Selamat bergabung dengan Regu Underworld Werewolf. Karena sudah bergabung, mari kita berkenalan kembali. Zisu, Underworld level A. Level 5, elemen angin rank S. Chou Niu, Underworld level A. Level 5, elemen tanah rank SS. Jishi, Underworld level A. Level 5, elemen racun rang SS. Semuanya level 5 rank S. Ini tim apa? Bagai dewa-dewi semua. Mulai 现 sekarang, 在开始， kode panggilanmu adalah Haizu. Aku menolak, keberatan tidak diterima. Haizu. Sangat cocok dengan identitasmu sebagai koki, kan? Sudahlah. Demi poin. 我神， Aku tahan. Paman Hai. Kami berencana pergi ke dungeon level 5. Kamu tidak masalah, kan? Ada cara apa untuk bertahan hidup? Senjata api bisa sedikit. Kalian bisa dapatkan senjata panas, pistol, senapan, sniper. Aku mau semuanya. Adik Haiju, mulai sekarang, kami bergantung padamu untuk makan. Halo, kakak-kakak. Kakak Sisi kenapa? Apa aku membuatnya marah? Kamu merebut pekerjaannya. Dulu dia yang jadi koki kami. Yang main racun masak makanan. Hidup sampai sekarang, nasibmu memang kuat. Perhatian semua, istirahat di tempat dan periksa perlengkapan. 10 menit lagi, masuk ke dungeon. Siap. Gerakan serempak. Masih ada cara lain untuk mengatur semuanya. Mereka pasti orang dari pasukan militer.